Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, everybody. How is life? Yeah, I hope you are fine. Yeah, you are in a good condition to follow my class today. Welcome back to Miss Dewinta's class. Today I will teach you grade 11 ya, kelas 11 TP2. Before we start the class, it would be nice if we start the day by prayer ya. Before we start the class, let's pray together. Pray, begin. Amin, thank you. Oke, terima kasih ya anak-anakku kelas 11 TP2 sudah belajar bersama selama pandemi ini melalui baik itu WA, SIA. Miss harap kalian tetap semangat ya, apalagi kelas 11 TP2 ini sebentar lagi hari Senin besok itu sudah ulangan akhir semester ya. Jadi ini adalah hari ini adalah penyampaian materi terakhir, sekaligus Miss ingin menyampaikan kisi-kisi ulangan akhir semester nanti. Okay, so before we go deeper to the discussion, I want to ask you whether you are ready to receive every good things from me, ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Kalau sudah siap, then you're ready. I am ready. So if you are already download the material, please open it ya. Silahkan dibuka modul bahan ajar Analytical Exposition Text. Silahkan dibuka. Kalau misalnya kalian belum mendownload, then you have to open your SIA, and then you can download it from bahan ajar here, over there, and then you can choose your class. Your class, yes, not the other class. Kelas 11 TP2, and then there you will find in my SIA there will be this one ya, number 3. I don't know in yours. Kadang-kadang itu terbalik ya, beberapa siswa kemarin untuk tugas dan untuk bahan ajar terbalik. So you just need to see whether here is analytical exposition text file, then you can download it in the form of PowerPoint. And after you download it, just open it. And don't forget to log in yourself ya here. Jadi jangan lupa login juga, because if you're not logged in, then you will be counted as absent today ya. Jadi absent or alpha ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi kalian jangan lupa login, ini penting sekali. Kalau tidak login nanti kalian akan dihitung tidak hadir ya, tidak hadir di hari itu, tidak hadir di mata pelajaran yang bersangkutan. Alright, kalau sudah di-download materialnya silakan dibuka. So it's about an exposition text ya. Kemarin sudah saya suruh baca teksnya, sekarang akan saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan analytical exposition text itu. Nah, this is my picture. Wear glasses. Alright, so in this PowerPoint you will get these things ya, number 1 up to number 6. Ada tentang text, about the text, and then identify the text, generic structure of the text, and then social function of the text, and text example, and of course mini practice. Yeah. Now, before we go to the
before we go to the discussion, I would ask you, saya ingin bertanya pada kalian, have you ever talking to someone about your opinion and then you want to make them believe you or trust you? Sudah pernah belum sih kalian berbicara, menyampaikan pendapat atau memiliki opini terhadap sebuah fenomena itu kepada orang lain dan kalian tuh ingin sekali orang lain itu percaya dan setuju pada opini kalian? Pernah nggak? Pernah ya. Contohnya kalau Miss itu contohnya sekarang sedang virus corona ya, sedang wabah corona, di mana orang-orang tuh ada yang percaya atau ada yang tidak. Nah, banyak seperti di Pandemi Talks, kemudian ada di beberapa tulisan di SNS, social networking media seperti itu adalah bentuk-bentuk dari text exposition analysis. Jadi teks ini tidak melulu dalam bentuk paragraf yang banyak sekali ya seperti yang ada di buku kalian, tapi bisa juga sebagai ada dalam bentuk short text gitu. Nah, next, apa sih analytical exposition text itu? Oke, kalau kalian sudah baca kemarin ya, sudah baca PowerPoint ini kemarin, then you will find this slide ya. There is a definition of analytical exposition text, which is this is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi ini adalah sebuah teks yang mengelaborasi, yang menjelaskan ide penulis tentang sebuah fenomena yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, fenomena itu apa? Fenomena corona, mungkin bisa juga fenomena apa yang ada di sekitar kalian karena sedang pandemi, banyak tumbuh pedagang-pedagang kecil, IKM, industri kecil menengah. That can be an idea ya for you to write in the form of this exposition analytical text, of course. Now, so what this text gives us? Jadi apa sih yang kita dapatkan dari teks ini? Yang pertama, in the very first, we got the recent issue ya. Jadi kita dapat isu terkini. Isu apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita, yang sedang terjadi di negara kita, for example. And then you got scientific arguments. Jadi di situ juga ada argumen-argumen yang sifatnya scientific atau ilmiah karena didukung oleh data-data atau fakta-fakta yang sudah diujikan. Seperti itu. And then the next is persuasive content. Nah, what is persuasive content? Content isi, persuasive bersifat mengajak ya, ayo kita ke bioskop yuk, kayak gitu. Jadi sifatnya itu mengajak, persuasif. Jadi itu baksonya enak loh, itu sudah murah, enak. Nah itu kan terus buat kita yang nggak punya uang gitu ya, rasanya kalau misalnya ada bakso murah gitu, harganya mungkin 5.000 satu mangkok, wah pengen banget, apalagi kalau baksonya enak gitu ya. Nah, sama seperti teks ini, sifatnya mengajak ya, mengajak si pembaca untuk percaya, untuk setuju, untuk mengikuti apa yang dipikirkan oleh si penulis. Nah, ini ya. The issue developed in persuasive way to the readers that the issue is important matter to discuss. Jadi bahwa isu yang ada di dalam teks tersebut adalah hal yang penting untuk didiskusikan bersama si pembaca. Next, the last is supporting opinion. Supporting opinion ini
adalah opini pendukung ya. Jadi di dalam opini pendukung ini terdapat opini-opini yang diselipkan oleh si penulis untuk mendukung dari scientific arguments. Jadi misalnya si writer itu memiliki opini-opininya dia ya untuk mendukung argumen ilmiah berdasarkan data dan fakta. Alright, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Do you have any questions? If you have any questions, you can write on the chat. Yeah, you can send me chat through WhatsApp. Alright, next, if you don't have any question, then we go to the next slide. Okay, so this is a quote for you. Words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired by someone famous. Jadi ini adalah sebuah quote ya. Quote ini berisi banyak kata-kata yang penuh dengan wisdom. What is wisdom? Bijak ya, sesuatu hal yang bijak yang seseorang itu mengatakan hal tersebut karena itu penting dan ingin membuat si pembacanya itu menjadi terinspirasi. Sama seperti teks ini juga ketika teks ini ditulis, the writer wants to make the reader get inspired. Yeah, get to know what is important according to the data, according to the writer's opinion. Alright, next. So we go to the identification of the text. Here, for analytical exposition text, yeah, there is a characteristic on this kind of text. Jadi ada sebuah ciri-ciri yang hanya ditemukan pada teks ini. Jadi ketika kalian membaca teks ini tuh langsung kalian bisa memutuskan bahwa oh, this is an analytical exposition text, bukan hortatory exposition text, or even bukan descriptive text ya. Jadi ini adalah teks eksposisi analisis. So there are 4 characteristics for the text. The first is the text is using simple present tense. Jadi teks ini menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Nanti akan kita cek ya. And then second, it contains arguments. Jadi teks ini memiliki beberapa argumen ya. Bisa 1, 2, lebih dari 2 ya kalau yang namanya argumen. Kemudian menggunakan linking words. Jadi it uses linking words such as firstly, secondly, and then lastly, in concludes, something like that. Ini juga nanti kita akan bahas satu persatu apa saja sih linking words yang ada di analytical exposition text. And then the last is you feel persuaded by the text. Kalian akan merasa bahwa ketika kalian baca teks ini tuh, oh, ada sesuatu yang mengajakku untuk setuju dengan isi dari teks itu. Nah, jadi kalau kamu merasa being persuaded ya by this text, so it means this is an analytical exposition text. Alright, untuk karakteristik for this characteristics, do you have any questions? If you have any question, please chat me ya. Alright, next slide. Let's move to the next slide. So, in other words, ya karena tadi itu di teksnya ada argumen dan bersifat membujuk, mengajak. So, we conclude that this text is argumentative, both argumentative and persuasive. Jadi, teks ini tuh bersifat mendebat terhadap suatu opini dan juga bersifat mengajak si pembaca untuk setuju dengan si argumen tadi. Oke, nah kalau kalian lihat di dalam slide ya, there is a part of speech of argumentative. It is an adjective ya. Adjective adalah kata sifat. Kemudian di situ ada pengucapannya, ada British English dan North American English. Ada 2. British English itu adalah bahasa Inggris yang diucapkan oleh orang Inggris.
Kemudian North American English itu adalah bahasa Inggris yang diucapkan oleh orang Amerika ya, North American. Canadian speak French. Seperti di USA itu. Jadi apa bedanya Miss antara kedua pengucapan ini, pronunciation? Jadi yang untuk British English kalian lihat di situ tidak ada huruf R ya. So it's silent R, argumentative. Kemudian yang kedua adalah argumentative, R and A. Oke, itu cara pengucapannya. Kalian bisa cek here. You can check in this link. I use Oxford Learners Dictionaries, but you can also check on Cambridge Dictionaries also. And the meaning of this word is, it is a state of arguing about something. Jadi ini adalah situasi atau statement untuk mendebat seseorang, untuk memberi argumentasi tentang sesuatu. And this one, persuasive, the part of speech of persuasive is adjective also ya, sama seperti argumentative. Kemudian di sini juga ada pronunciation-nya, both in British English and North American English. You can also check it on oxfordlearnersdictionaries.com. And the meaning here, I'm sorry, you cannot see it, yeah, but it is a state of being able to persuade someone to believe something. Adalah jadi persuasif ini adalah berarti seseorang mampu untuk mengajak orang lain untuk mempercayai tentang adanya sesuatu. Alright, next slide. Ya, ini adalah karakteristik or ciri-ciri yang pertama ya. This is the first characteristic of the text. It uses simple present tense, as you have already got on in the very first semester on grade 10 ya. Di kelas 10 ya kalian dapatkan simple present tense. So I will skip this, but you can read this by yourself bahwa simple present tense itu memiliki subject, and then it uses verb one, or you can use be, is, am, are, and or you can use modals in the first form, can, may, must, and then you have to put an object or a complement. Complement ya, ini bukan compliment. Masih ada beberapa yang menulis compliment. Compliment itu adalah pujian, sedangkan complement itu adalah pelengkap, komplement ya dalam bahasa Indonesia. Alright, next. This is the linking words or cohesive devices. Linking words seperti katanya itu linking, berarti berhubungan ya, link, berhubungan. Nah, ini dalam teks analisis eksposisi analisis memiliki 4 linking words or cohesive devices ya. Jadi di sini alat untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain atau satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, di sini ada 4. The first is sequencing, explication, explanation, and the last is summarizing. Oke, di sini bukan summer ya, bukan summer musim panas ini, tetapi summarizing. Sequencing, sequence artinya in order. Jadi kalau in order, maka biasanya kata-kata yang muncul adalah first, second, third, kemudian ada to begin with, to end with, next, and then lastly, and so on. Kemudian explication di sini bersifat untuk memberikan contoh. For instance, for example, to give an example, to illustrate. Kemudian ada explanation, jelas ya, ini adalah menjelaskan sesuatu. Ada that is to say, in particular, in more details. Nah, ini di belakangnya ada koma-komanya, berarti dia ini diletakkan di awal kalimat. Biasanya kalau di paragraf itu ada di awal paragraf.
ya. And the last is summarizing. Summarizing ini adalah to summarize, to infer, to conclude, untuk menyimpulkan sebuah pikiran ya, sebuah opini. Nah, di sini ada bentuknya in a word, in other words, to conclude, in brief, bisa juga in conclusion, atau dia juga bisa berdiri sendiri sebagai kata kerja menggunakan conclude seperti itu. Nanti kita akan lihat pada contoh ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk linking words or cohesive devices? If you have any question, and then you can raise your hands on the chat. Okay. Now let's move to the next slide. The generic structure of the text. Ya, jadi ini adalah struktur teks eksposisi analisis. Okay. So there are 3 generic structures of the text. Ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini. Seperti pada teks-teks lainnya, teks eksposisi analisis ini juga dimulai dengan thesis statement. Thesis statement here, its function is to introduce the topic and to indicate the writer's point of view. Jadi thesis statement ini biasanya berisi opini umum dari si penulis ya. Jadi dia memperkenalkan terlebih dahulu isi umum atau topik umum dari teks atau paragraf tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah argument or elaboration. Ya, jadi di sini itu isinya adalah argumen. Isinya argumen, bisa lebih dari 2 atau bisa 3, 4, and so on. Kalau di buku teks kalian, di buku pelajaran kalian, itu ada 3 ya, ada 3 arguments or 3 elaborations yang menjelaskan satu persatu. Jadi topik itu nanti ada brainstormingnya, jadi ada beberapa topik kecil yang itu dijelaskan satu persatu oleh penulisnya. Nah, bisa dalam bentuk paragraf, bisa juga dalam bentuk kalimat. So here the arguments and or elaborations explain the arguments to support the writer's position or the writer's opinion. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Jadi, si argumen ini atau elaboration ini harus disupport atau didukung oleh data dan fakta. Jadi, kalian kalau misalnya menulis sesuatu itu nggak bisa nulis gitu aja. Kalau misalnya nulis-nulis doang, nggak ada pendukungnya, nggak ada bukti pendukung atau nggak ada supporting opinionnya, itu nanti jadinya hoax ya. Kalau bahasa Inggris bacanya hoax. Nah, karena dalam teks ini tidak boleh ada hoax, so you have to provide an evidence. 8, 2, 3, 4 may vary ya, as many as you can provide the evidence or explanation. Bisa menggunakan hasil penelitian seseorang atau bisa citing from the browser, you can do that. Next is the reiteration or conclusion. Oke, nah kalau kalian lihat di sini ada thesis, kemudian ada argument or elaboration, kemudian ada reiteration or conclusion. Ini sebenarnya kata-kata ini yang di garis miring artinya sama ya. Kalau thesis itu sebenarnya sama dengan introduction. Kemudian kalau argument itu sama dengan elaboration, elaborasi itu sama. Kemudian reiteration dan conclusion itu juga sama artinya. Nah, untuk yang conclusion ini seperti namanya itu adalah penutup ya, kesimpulan. So this is restating the writer's opinion to strengthen the thesis. Jadi ini untuk memperkuat apa yang sudah dinyatakan di dalam thesis atau introduction. We can use the following phrases to make conclusion in reiteration. Itu adalah seperti in conclusion, kemudian to conclude tadi yang device cohesive device yang di awal tadi. Okay. Next, let's move to the social function. Its social function is to persuade the reader that the idea
of the text is true and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct. Jadi fungsi sosial dari teks ini adalah to persuade dan to analyze. To persuade and to analyze. Jadi kalian harus ingat kata kuncinya. Dua ini to persuade and to analyze. Kadang juga to argue, untuk mendebat terhadap sebuah opini supaya si readernya percaya atau ikut dengan apa yang tertulis di dalam teks tersebut. So this is what the writer wants to do with the text. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks, itu yang jelas si penulis itu sedang menginformasikan ya, memberitahukan kepada kalian certain issue to the public ya, certain issue, hanya ada satu isu utama, and then showing the public whether the issue is important, and then providing reason supporting data to the public, and then persuading the public to agree with the issue, and the last is analyzing the issue is correct according to the data. So, jadi kalian setelah diberikan isu, kalian akan ditunjukkan bahwa isu ini tuh penting loh untuk dibaca dengan adanya supporting data, adanya data-data pendukung yang itu berfungsi untuk mengajak kalian juga untuk setuju dengan data-data tersebut. Dan yang terakhir adalah to prove ya, untuk membuktikan bahwa apa yang ditulis di situ adalah benar adanya. Okay, so this is the social function of the text. Next, we got you example here. We got two example. We have two examples here. The first example is shorter than example 2. You can read here. It is just a text ya, a paragraph. Ini adalah sebuah paragraph, and this is the simple one because it only has one topic and two supporting sentences. Jadi hanya ada satu paragraf yang berisi topik utamanya adalah di sini budaya ya. This is a dance, a traditional dance, and there is supporting sentence 1 or elaboration 1, and then supporting sentence 2 or elaboration 2. You can read it by yourself here. If you have something you don't know, if you find words that you do not understand, and then someone is coming, I'm sorry, and then you have to write down on your book and you can find the meaning in the on the dictionary. Okay. Alright, we got you. So this is the second example. The second example has 3 paragraphs and it is more complicated than the first example ya. Ini terdiri dari 3 paragraf yang terlihat lebih kompleks daripada yang paragraf tadi. Nah, di sini saya sudah melingkari apa yang disebut topic of the sentence, and then the cohesive devices ada berwarna merah dan hijau. Kemudian ada supporting sentence juga. Nah, untuk paragraf ini dia memiliki 3 supporting sentences yang berada di dalam satu paragraf, dan dia dimulai dengan sequencing linking words. Jadi ada first, secondly, and then thirdly. Ini adalah cohesive devices ya untuk paragraf ini. And then yang berwarna biru ini supporting sentences-nya juga ada 3. You can read it by yourself. And the last is here conclude. Ini adalah salah satu dari cohesive devices ya. Jadi yang berupa summarizing yang tadi saya bilang, bukan summer musim panas ya, tapi ini summarizing. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Nah, kalian juga di sini kalau menemukan kata-kata yang kurang familiar ya, kalian kurang mengerti,
silahkan juga dicatat dan ditulis di buku, dan kalian bisa cari artinya di kamus ya. Jadi kalian harus mandiri untuk mencari kata-kata. For example, here folk. Folk ini artinya adalah traditional, sama artinya dengan traditional. Kemudian ada juga bukan traditional ya sebenarnya. Ini adalah old song. Jadi old lebih ke old traditional yang zaman dahulu seperti lagu-lagu punyanya The Beatles, something like that. That's folk song. Kemudian ada juga di sini misalnya kata ada tunes and rhythms ya. Ini juga. Kemudian ada kata-kata apa lagi ya? Mungkin yang lainnya kalian sudah paham, mungkin hanya itu saja yang kalian tidak mengerti. Silakan dicatat dan dicari artinya dalam kamus. Next, this is your mini practice or aka mini practice or assignment ya. Jadi ini adalah latihan kalian. Saya berikan sebuah teks. Teks ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 paragraf. Ya, dari 4 paragraf ini silahkan kerjakan sama seperti apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diberikan di example 2. Nah, untuk instruksinya you can find here ya on slide 23. So you read the text first and then you analyze the structure of the text like in example 2. Jadi silahkan bikin seperti ini. Seperti di example 2 ya, ada topiknya tuh yang mana, kemudian supporting sentence-nya itu apa saja, cohesive device-nya itu apa, yaitu silahkan ditulis. And then number 3, you also need to answer this question. Jadi setelah kalian buat itu dalam Microsoft Word atau kau bisa juga tulis ya, bisa juga ditulis. Kalau misalnya tidak ada alat untuk Microsoft Word, then you have to answer these questions. What is the social function of the text? Jadi social function teksnya ini apa sih? Teks yang tadi, teks ini, social functionnya apa? Silahkan juga ditulis ya. Jadi nanti setelah kalian tulis nomor 2, setelah kalian analyze structure of the textnya, and then you answer number 3, and then if you write it on Microsoft Word, then you have to upload the document only, tidak perlu difoto, tapi kalian upload dokumennya di SIA. Kalau misalnya kalian tulis tangan di buku, silakan difoto, kemudian fotonya itu diupload ke SIA. Oke, saya tunggu paling lambat hari Sabtu, ya hari Sabtu tanggal 26 September 2020 at 5 p.m. ya. So I will wait for your submission at 5 p.m. on September the 26th. 26? Yes, 26. Jadi jangan terlambat ya, karena hari Senin kalian UAS. Nah, untuk UASnya, then if you have finished this ya, kalau sudah selesai dan sudah diupload, silakan belajar untuk UAS. So this is the end of the presentation ya. Silahkan kalian nanti kalau sudah, do you have any questions? If you don't have any question, then I will give you the short review for UAS. Jadi untuk di UAS itu nanti kalian silahkan mempelajari kembali dari chapter 1 up to chapter 4. Dari chapter 1 sampai chapter 4 ya. Kelas 11 TP2. Nah, jadi kalian bisa mengambil dari buku, membaca dari e-book ini, e-book Bahasa Inggris kelas 11. Saya akan ambil soal-soal UAS itu dari chapter 1 sampai chapter 4, baik vocabulary builder-nya, dari vocabulary kosakatanya, dan juga dari materinya, terutama pada teks. Nah, silahkan kalian pelajari baik-baik
soalnya adalah pilihan ganda, nanti dikerjakan lewat SIA ya. Di sini nanti ada di ujian. Kalian nanti ada ujian. Where do I find application? Aplikasi. Nanti kalian akan seperti biasa ya ujian di sini. Nih, di sini. Jadi ujian UAS-nya itu di sini. Nanti soal-soalnya adalah pilihan ganda sebanyak 40 soal ya. Jadi 10 soal untuk chapter 1 offer and suggestion, and then chapter 2 10 soal untuk chapter 2 itu adalah opinion and thought. Kemudian 10 soal itu chapter 3. Chapter 3, what is chapter 3 about? Jadi 10 soal untuk chapter 3, and then chapter 4 itu juga 10 soal. Jadi 40 soal itu masing-masing chapter ada 10 soal. Kemudian I'm sorry, jadi nanti setelah kalian pelajari baik-baik, siapkan diri untuk ujian ya, untuk UAS. Kita akan bertemu pada hari Senin tanggal 28 September di jam yang sudah ditentukan. Alright guys, if you have any more questions, please chat me ya, as usual. Please chat me on my WhatsApp, and I will end today's meeting. Saya akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Thank you so much for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Good luck for your study. Be healthy. Don't forget the healthy protocols for COVID-19. And see you. Goodbye.